Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel YouTube Cara Hidup. Oke, haha. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah datang kembali, yang sudah subscribe, yang udah share. Aduh, ini mic-nya kok main. Saya bingung mau naruhnya di mana posisinya, takut pecah kalau udah kenyaringan kan. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita membangun sebuah kekuatan dalam menekuni pekerjaan dunia marketing. Nah, ini berdasarkan apa yang saya pernah lakukan, bukan menyalahi atau melangkahi teori-teori yang pernah dibuat oleh para pakar-pakar marketing, tapi apa yang saya ceritakan ini berdasarkan apa yang saya alami, berdasarkan situasi saat itu, berdasarkan situasi lingkungan di tempat saya tinggal, dan bagaimana saya mendapatkan ilmu itu dari pengalaman yang saya rasakan dan saya alami. Mungkin itu lebih baik bagi saya, karena apa? Karena saya langsung mengalami ketimbang saya membaca teori-teori yang istilahnya tidak bisa saya terapkan di lingkungan saya. Nah, banyak orang ketika tahu dengan pekerjaan marketing atau sales, yang pertama timbul mindset itu adalah target. Ya enggak? Nah, target. Sehingga dia udah pesimis. Karena apa? Target terkadang dia mikirnya tidak mampu untuk dicapai, tidak mampu untuk diraih, atau bahkan belum berjuang pun mereka udah yakin tidak bisa. Kebanyakan seperti itu. Nah, sebenarnya tidak ada salahnya seandainya teman-teman seperti itu, karena 99% ketika dulu saya menginterview seorang calon pelamar, ketika saya menjabarkan soal target, jawabannya seperti itu semua. Tapi itu merupakan suatu mindset yang tidak bisa kita ubah, kecuali kita membawa mereka untuk memahami dulu dan paham cara-caranya. Nah, kalau cara ini kan relatif ya, boleh dibilang ada masanya kita mencapai target itu tidak lagi pakai cara. Karena apa? Nah, itu nanti akan saya kasih tipsnya supaya teman-teman tuh paham dan bisa teman-teman terapkan dan tidak lagi susah buat untuk mencapai target di dunia pekerjaan teman-teman. Nah, saya sering ketemu pelamar-pelamar seperti itu dengan berbagai alasan. Bang, saya nih tidak punya keberanian buat ketemu, buat ngomong. Terus saya itu tidak pandai ngomong. Banyak lah macam-macam. Belum lagi, saya belum pernah bang kerja di dunia marketing. Bang, saya malas lah bang kalau mau panas-panasan. Banyak lah pokoknya. Sehingga target itu jadi momok, yang mana akhirnya belum berjuang, belum mencoba, udah nyerah. Karena sering saya mengalami ketika melamar kerja, yang melamar tuh hampir puluhan, kadang sampai 100, sampai saya pernah nginterview mereka yang melamar tuh pakai gelombang. Satu gelombang tuh paling enggak 24 sampai 36 orang, sampai belasan. Saksinya ada kepala cabang saya, kalau yang namanya Pak Luki, Mario, itu udah hafal lah. Terkadang kayak saya kalau udah masanya saya nerima sales tuh saya enggak kemana-mana, saya di ruangan briefing terus nerima si calon karyawan, yang dari sekian ratus itu akhirnya yang dapat cuma 5. Dan mereka pun alhamdulillah rata-rata orang-orang itu yang menjadi suatu kayak macam punya potensi yang buat saya bina gitu kan. Nah, salah satu contoh bagaimana cara kita mengatasi hal seperti itu, pertama itu adalah target kan. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah target, kita harus tahu dulu bagaimana caranya kita bisa mencapai target. Nah, nanti akan saya kupas semua berdasarkan apa yang pernah saya alami,
Tapi cara-caranya itu mungkin saya buat per satu video supaya tidak panjang. Nah, mungkin yang pertama ini videonya. Pertama, ketika kita terjun ke dunia marketing, kita pasti akan dihadapkan dengan target. Ya enggak? Nah, supaya kita bisa mencapai target, tentu kita harus melakukan caranya. Betul enggak? Bukan jangan ke dukun ya. Nah, dukun merah, dukun apa itu yang lagi viral. Kita harus tahu bagaimana caranya, yaitu pahami dulu apa itu target. Nah, kan salah satunya nih. Pertama, pahami dulu apa itu target. Oke, ini menurut asumsi saya ya, menurut apa yang pernah saya dapatkan, apa yang pernah saya alami. Bukan saya ini menyalahkan atau membantah teori target dari pakar-pakarnya. Ini berdasarkan saya. Jadi mohon maaf Bapak-bapak master. Target itu sebenarnya boleh dibilang bukan suatu kayak macam ujung tombak sesuatu yang menakutkan. Nah, dalam pekerjaan, dalam melakukan suatu hidup, mau kamu di posisi bekerja di marketing, ataupun mungkin di posisi entertain, atau di posisi sebagai aparatur negara, aparat pemerintah, apapun semuanya, yang namanya kita yang mau melakukan sesuatu pasti punya target. Cuman selama ini yang kita taunya yaitu tujuan atau pencapaian. Contoh, misalnya seorang dunia entertain, tujuan dia adalah menghibur. Sebenarnya itulah target. Nah, dunia marketing tujuannya juga adalah menjual dengan jumlah berapa dia jualan. Itulah yang namanya target, tujuan. Sama dengan yang namanya pemerintah, aparatur negara, apa segala macam. Jadi sebenarnya target yang selama ini dianggap kebanyakan orang, hanya kata-kata itu ada di dunia marketing. Padahal semua bidang apapun punya target. Sampai kamu mau pacaran dengan seorang cewek, target kamu tuh terkadang ada kan. Minimal sebulan aku pacaran sama dia pegangan tangan. Mustahil lah. Ya dulu saya juga kayak gitu. Tapi jangan diambil negatifnya. Nah, jadi itulah namanya target atau tujuan, yang mana sebenarnya kita nih pasti akan mempunyai arahnya seperti itu. Nah, kalau seandainya teman-teman di dunia itu, di dunia marketing, dunia entertain, dunia apapun tidak mempunyai target atau tujuan, ya tidak ada gunanya lah. Nah, cuman kenapa kita sampai takut dengan target? Apa hanya takut target di dunia marketing, terus target di hal lain tidak sadar? Nah, itu salah. Jangan pula begitu giliran mau kerja di marketing, bahasa target ditakuti. Tapi di luar dari dunia pekerjaan, mau ngurat cewek, wah dengan istilah bahasa lantangnya, aku nak pacaran dengan dia, paling enggak aku bulan itu harus dapat. Itu sebenarnya target. Tapi tidak mau dibilang target. Ya itu kadang kebanyakan yang istilahnya tidak paham dengan arti target. Nah, makanya teman-teman, target itulah yang harus kita miliki dengan setiap apapun yang akan kita jalani. Makanya jangan hanya tahunya bahasanya target, terus dipandang secara mengerikan tanpa memahami. Justru pahamilah dulu apa sih itu target. Ketika udah paham, setelah nonton video saya, barulah teman-teman itu tinggal memecahkan bagaimana caranya untuk mencapai target tersebut. Ya sama bagaimana teman-teman buat pacaran misalnya kan, minimal targetnya bulan ini harus apa. Nah, kan pandai ya enggak?
Nah, misalnya entah mungkin ya ngelobi, merayu, kan? Begitu juga misalnya mau daftar apa, targetnya harus lulus segala macam, apa yang harus teman-teman lakukan? Belajar kan? Nah, tapi yang namanya pekerjaan yang udah jelas-jelas kalau saatnya teman-teman dapat target, dapat uang, terkadang itu kita dah mundur dulu, belum memahami, belum tahu dengan apa caranya untuk mencapai target. Padahal seandainya kita menekuni dunia marketing supaya kita capai target, nah selain memahami tadi yang udah saya bahas, ada lagi kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Nanti akan saya buatkan videonya. Oke, teman-teman. Karena kalau mau digabung, bisa 3 hari 3 malam. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah share. Untuk selanjutnya nanti di video selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan teman-teman yang selalu mendukung channel saya doakan semoga selalu diberikan rezeki, kesehatan, dan kemudahan dalam berusaha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.